pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mbak Dea berharap adik-adik dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sudah saatnya untuk bersekolah minggu. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau bersukacita, dan kita mau memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan teman kita Nadia akan menolong kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Nadia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Haleluya, amin. Terima kasih Nadia untuk pelayanannya. Sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bersukacita, dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik, karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mbak Dea akan menampilkan videonya, adik-adik bisa bernyanyi dan bisa menirukan gerakannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu.
saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kami, dan biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh belajar firman-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu, serta firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau belajar pelajaran ke-11 dengan judul Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Nah, bacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Teman kita Eci akan menolong di dalam membacakan firman Tuhan. Adik-adik di rumah bisa menyimaknya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu ditulis kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berzirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihat seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mbak Dia mau tanya dulu, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu hari Tuhan dan kapan hari Tuhan itu akan datang? Ada yang tahu? Nah, biar adik-adik semua tahu, kita mendengarkan ceritanya terlebih dahulu ya. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika sangat menanti-nantikan hari Tuhan. Sebenarnya apa sih hari Tuhan itu? Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus ini untuk menghakimi dan juga menghukum orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang berdosa. Lalu, kapan sih hari kedatangan Tuhan itu? Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 2, di situ dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan akan datang. Karena hari kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri yang datang pada malam hari, dan kita tidak akan ada yang tahu. Meskipun banyak sekali di luar sana orang-orang yang meramalkan kapan hari Tuhan itu akan datang, hari Tuhan akan datang pada hari sekian, tanggal sekian, tetapi kita tidak boleh percaya karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa
tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Meskipun di luar sana banyak sekali orang-orang yang meramalkan kapan hari Tuhan itu akan datang. Mungkin mereka meramalkan hari Tuhan akan datang pada tanggal sekian, hari sekian. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh percaya kepada apa yang diramalkan oleh orang-orang tersebut. Nah, Allah Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari Tuhan itu akan datang. Kita hanya diberitahu tanda-tandanya saja, bukan waktu kapan hari Tuhan itu akan datang. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyambut hari Tuhan? Dari ayat yang sudah kita baca tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 5, di situ dijelaskan bahwa karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen supaya mereka terus berjaga-jaga menyambut kedatangan hari Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dengan cara hidup yang beriman. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus rajin sekolah minggu, kita harus rajin berdoa, kita harus saling menolong, kita harus saling membantu, dan kita harus terus percaya serta terus mengarahkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut akan kedatangan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang berbuat dosa akan dihakimi Tuhan dan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi adik-adik semua, apakah adik-adik semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kita harus terus percaya kepada Tuhan. Saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Matius 24 ayat 42. Adik-adik bisa membuka di Alkitab masing-masing dan kita akan membaca dan menghafalkannya bersama-sama. Mari kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan di dalam botol yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Dan nanti kalau kita sudah bersekolah minggu di gereja, botolnya bisa dibawa dan bisa dikumpulkan. Tetap semangat adik-adik, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan ya. Dan Mbak Nia akan menolong kita di dalam doa penutup. Dadah! Sebelum menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Mbak Nia akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu di pagi ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan. Biarlah kami bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah orang lain pun bisa melihat Engkau dalam diri kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya sepanjang minggu ini Engkau akan menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami kesehatan, sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa memuji memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami,
dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.